Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai pelajaran kita malam hari ini pendek ya. Usahakan setengah jam selesai. Terus habis itu tanya jawab. Jadi waktu buat tanya jawab. Kalau yang nggak bisa ikut Zoom pagi, ya seminggu sekali kita bikin malam. Saya usahakan setiap Rabu malam ya, yang dengan saya. Kalau dengan Bu Sinta kadang ada tambah lagi ya. Oke. Nah, malam ini apa yang kita mau pelajari? Yang saya berikan temanya adalah hormon kebahagiaan penopang kesehatan. Bahagia itu sehat, dan kalau sehat ya mestinya jadi bahagia. Oke, tapi dikasih pelajaran dulu sebentar ya. Semua tentu kita punya target itu yang saya tulis di atas ini ya, yaitu kita sehat terus awet muda. Nah, gimana kalau ketemu Pak Jarod sudah tua ya, nanti sehat terus awet tua gitu ya. Sudah tua nggak meninggal-ninggal kan namanya ya, sehat awet tua ya. Ya, yang penting sehatnya. Soal awet muda ya kalau sekarang udah telanjur tua kan gimana ya. Nah, untuk bisa sehat itu saya salah satunya tentu ya, sel-sel yang rusak itu diganti yang baru, namanya regenerasi sel. Nah, regenerasi sel itu butuh butuh bahan baku ya, bahan baku sel itu ya makanan. Makanan itu misalnya protein, lemak, karbohidrat. Ya bahan bakunya harus yang bagus. Protein bagus itu protein misalnya dari binatang-binatang halal. Loh, kok ada hubungannya sama halal haram? Ya, kalau menurut dokter Elizabeth Subrata, ya, binatang-binatang halal itu indeks 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 pemicu radangnya itu rendah, namanya ages, ya. Kita kalau bicara protein atau protein dari nabati, ya, dari tanaman ya, biji-bijian, kacang-kacangan, tapi juga kacangan cuma kacang kacang tanah tok gitu ya, ya nanti ya asam uratnya naik ya. Kalau bisa beberapa nut atau polong-polongan, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, edamame, ada almondnya, ada pitasio, ada uh, lentil, chia seed, biji bunga matahari, pumpkin seed, biji waluh itu sumber protein nabati. Ya, tahu, tempe itu protein nabati. Tapi jangan nabati tok juga kalau saya yang ngajarin ya perlu hewaninya. Protein hewani yang paling murah meriah itu ya telur sebenarnya. Ya. Sehari misalnya makan 10 telur. Nah, kuningnya cuma dua. Ya kan itu kolesterol yang bagus. Asal merebusnya 7 menit, masih blenyek. Lalu putihnya mau 8 telur nggak masalah. Itu protein yang murah meriah dan lengkap, ya, lengkap. Nah, itu berarti kita protein sehat, lemak sehat. Ya, lemaknya sama, lemak binatang halal ya. Atau malah lemak dari tanaman, olive oil, VCO. Ya, kalau dari hewan ya omega 3 kan ikannya hidupnya di laut dalam 0 derajat. Jadi dia nggak beku-beku. Ya darahnya kita encer daripada mana makan binatang lemak binatang kaki empat. Karbohidrat sehat ya, karbohidrat yang dari serat kompleks. Jadi bukan bukan karbohidrat gula pasir atau buah manis gitu ya, tapi sayur-sayuran, ya kacang-kacangan itu mengandung karbohidrat yang bagus. Nah kalau bahan bakunya bagus, nanti kan hasil selnya bagus. Tapi protein, karbohidrat, lemak itu bukan esensial, tidak penting. Jumlahnya banyak, hanya buat bangkitin energi, ya. Tapi tidak untuk yang lebih penting adalah sebenarnya bahan baku itu mikronutrien, vitamin, mineral, antioksidan, asam amino. Nah ini sumbernya adalah sayur dan buah. Sayur itu lebih banyak ke mineral, lalu vitamin lebih banyak ke buah. Tapi dalam sayur dan buah, dua-duanya ada antioksidan, ya, ada fitokimia. Jadi antioksidan itu kalau di misalnya di ganggang laut, ya, rumput laut itu flavonoid, santonoid, belum lagi yang di daun kelor, daun katuk, wah itu kaya akan mineral dan vitamin. Dan semua vitamin itu sebenarnya antioksidan, tapi ada beberapa antioksidan yang bukan vitamin seperti flavonoid, santonoid, karotin, beta karotin. Nah, kalau ini semuanya bahan bakunya bagus, terus kita sehat gitu? Ya enggak. Belum. Kenapa? Bahan baku itu harus diolah. Nah, kita kasih bahasa yang gampang ya. Nah, ngolahnya itu butuh tukang. Nah, kita berikan istilah tukang. Tukang itu enzim. Kalau karbohidrat butuh amilase, protein butuh protease, lemak butuh lipase, yaitu namanya enzim. Enzim ini nggak bisa kerja sendirian, dia butuh modulator. Kalau kalau enzim itu katalisator, maka
hormon itu modulator. Nah, hormon itu misalnya kalau untuk gula ya insulin, untuk protein keton, pepsin, untuk lemak. Nah, kita beberapa enzim, koenzim ya, termasuk misalnya kalau untuk otot ya bikin otot, hormonnya atau koenzimnya namanya Q10 dan seterusnya. Itu hormon-hormon yang akan ikut memetabolisme bahan baku ini, mengolah bahan baku menjadi sel, menjadi energi juga, tidak hanya menjadi sel ya, tapi supaya selnya nanti ada energi itu butuh enzim dan hormon. Nah, tapi ada hormon-hormon yang disebut hormon kebahagiaan, ya, hormon kebahagiaan. Jadi hormon itu diproduksi oleh kelenjar endokrin dalam tubuh, ya. Ada pankreas, ada paratiroid, ada tiroid, ada pitu, pituitari itu di otak tengah sini ya. Nanti tak tunjukkan juga di teksnya ya, tulisannya ya. Nah, hormon-hormon ini pada kelenjar-kelenjar endokrin ini memproduksi aneka macam hormon, tapi yang menarik itu ada hormon kebahagiaan. Oke, saya sebutkan dulu aja beberapa jenis hormonnya ya. Lalu nanti nggak semuanya dijelasin, karena hormon banyak banget ya. Habis itu kita tanya jawab, terus kita praktek juga olah nafas yang mengolah rasa sesuai dengan pelajarannya ya. Oke, bentar. Saya ambil aja dari website aja supaya teman-teman nanti juga bisa belajar sendiri ya. Kalau misalnya kasih jurnal kalau nyarinya susah ya. Saya tunjukkan aja dari websitenya Halodoc ya. Ini yang mengasuh namanya Dr. Fausan Azhari ya, yang berbicara mengenai hormon ya. Dr. Fausan juga dia menampilkan sumbernya dia itu dari mana ya, bukan dari dia sendiri tapi ada beberapa sumber yang dia tampilkan di bawah ini ya. Ini sumber-sumbernya dia gitu ya. Oke, nah sekarang singkatnya aja kita jelajahi sebentar aja. Hormon itu apa sih sebenarnya? Hormon itu zat kimia ya, tapi kimia tubuh yang diproduksi oleh tubuh ya, yang gunanya untuk berbagai fungsi ya. Kalau tadi sebut tadi kan kalau saya tak kasih istilah mandor gitu ya. Kalau ya bahasa dokter itu ya mengkoordinasi, modulator ya, untuk membawa pesan-pesan ke organ, kulit, jaringan dan seterusnya. Nah, singkatnya aja kita lompat. Misalnya hormon itu yang produksi siapa gitu ya. Misalnya hipotalamus itu di dekat otak ya, di otak kecil ya. Itu ada hormon misalnya hormon pertumbuhan, hormon gonadotropin tuh yang mengatur libido seksual gitu ya. Kita lanjutkan lagi misalnya ini banyak ya kelenjar kelenjar hipotalamus saja yang diproduksi hormonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Kita yang dikenal-kenal aja misalnya. Terus kelenjar yang namanya pituitari itu juga di otak ya. Tapi ini bekerja sama dengan kelenjar hormon tiroid ya, di mana kelenjar ini produksi ini, maka tiroidnya baru produksi begitu ya. Nah, tiroid sendiri itu kalau lokasinya kan di dekat leher ya. Nah, ini ya dia produksi misalnya yang sering saya sebut dalam seminar mengenai metabolisme tulang ya, kalsitonin. Jadi kalsitonin itu hormon. Kalau osteokalsin itu protein. Baik osteokalsin ataupun kalsitonin itu penting untuk bikin tulang. Jadi tulang itu bahan bakunya mineral sama kolagen. Tapi minum mineral kalau nggak ada osteokalsin dan kalsitonin malah tambah pengapuran karena mineralnya dideposit, disimpan dulu di luar tulang. Nah itu namanya pengapuran. Pengapuran nanti saraf kejepit. Jadi supaya mineral dan kolagen jadi tulang itu ada tukang, misalnya D3 itu hormon ya, dibantu K2 itu vitamin. D3 K2 kena matahari baru aktif. Nah, terus kalau dalam tubuh kita itu ada kalsium plus plus, ionik kalsium, ionik mineral, maka tiroid produksi kalsitonin. Nah, kalau otot kena beban olahraga, maka tubuh produksi yang namanya osteokalsin. Makanya kalau tes QRMA kan ada tuh hasilnya misalnya osteokalsin rendah, ya pasti kurang olahraga. Nah, osteokalsin itu protein kompleks. Bertemu dengan kalsitonin yang diproduksi oleh tiroid, mereka akan membantu D3 dan K2 bikin tulang ya keropos sembuh gitu kan. Nah, itu ini ada fungsi dari hormon yang namanya kalsitonin.
Nah, terus kita mengenal lagi nanti hormon yang lain. Misalnya, ini kok kelenjar adrenal. Nah, maka yang diproduksi hormonnya beda lagi nih. Ada epinefrin, ada norepinefrin, ada kortisol. Nah, ini adrenalin tuh hormon antusias. Adrenalin disebut juga dengan epinefrin, ya. Tapi begitu norepinefrin itu hubungannya sama kortisol. Nah, ini hormon-hormon ini kalau tadi ya balik ke atas, kalsitonin. Sebenarnya tiroid itu kan produksi kalsitonin kalau di dalam darah ada kalsium plus plus, ionik kalsium. Tapi kelenjar adrenal ini akan produksi kortisol kalau kita stres atau marah. Nah, maka saya langsung lompat aja ke beberapa hormon kebahagiaan. Ya, saya balik ke PowerPoint saya. Ya, lalu habis itu saya akan jelasin tanpa PowerPoint. Ya, jadi tadi kan saya ambil dari Halodoc dulu ya sebagai sumber beberapa nama hormon. Salah lagi kok balik ke Halodoc lagi. Oke, tunggu. Saya share PowerPoint-nya. Saya pindahkan beberapa hormon saja ya yang namanya serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin. Jadi serotonin itu hormon kalau kalau kita itu merasa diterima, ya, merasa diterima, maka disebutnya hormon mood. Dopamin itu kalau hormon kalau kita merasa dihargai. Endorfin itu kalau kita bahagia. Endogenesis morfin. Maka endorfin ini disebut dengan painkiller, membunuh rasa sakit, obat yang manjur. Oksitosin kalau kita merasakan cinta. Nah, serotonin ketemu itu mengatur regulator tidur. Tidurnya pulas, regenerasi sel. Ya, balik lagi ke tadi ke atas, regenerasi sel. Regenerasi sel, sel yang rusak dibetulin, lalu sembuh. Untuk sembuh itu butuh regenerasi sel. Untuk regenerasi sel butuh deep sleep. Untuk deep sleep butuh serotonin. Serotonin muncul kalau kita merasakan diterima, merasakan damai sejahtera, gembira, endorfin. Nah, jadi saya mencoba memberikan begini, ya, ada dua macam hormon, ya, kelompok hormon. Kalau di dalam darah ada gula, tubuh kita produksi insulin, ya. Kalau dalam darah kita banyak protein, lemak, maka produk tubuh kita produksi glukagon. Oh, di dalam darah ada ionik kalsium. Ionik kalsium itu kalau kita olahraga. Ada osteokalsin kalau kita olahraga. Maka tiroid produksi hormon namanya kalsitonin. Yang penting buat tulang. Makanya tanpa olahraga, tanpa kena matahari, ya minum mineral malah pengapuran. Tapi saya ulangi lagi ya, biar pelan-pelan ya. Ada gula dalam darah, produksi insulin. Protein, lemak, glukagon. Ada ionik kalsium, maka diproduksi kalsitonin. Ada protein, produksi hormon namanya pepsin. Bisa juga ya selain selain kalau protein itu keton. Nah, ini artinya ada hormon yang diproduksi tergantung ada zat apa di dalam darah. Nah, tadi kita sudah jelajahi berbagai hormon ya. Tapi ada hormon yang tidak ada hubungannya dengan makanan atau zat. Entah itu protein, mau lemak, bukan. Ada hormon yang hubungannya sama perasaan. Oh, gembira, ya, hati gembira, endorfin. Oh, rasa diterima, endorfin. Oh, dihargai, dopamin. Oh, cinta kasih, oksitosin. Apa itu gembira, dihargai, diterima, cinta kasih? Perasaan, hati. Makanya tidak salah kalau disebut jagalah hati dengan segala kewaspadaan, kata Salomo, Raja Soleman, sebab itulah sumber kehidupan. Hati itu sumber kehidupan. Makanya John Kabat-Zinn, Profesor Dokter John Kabat-Zinn, itu mengatakan bahwa penyakit banyak dipicu oleh perasaan negatif. Tapi kesembuhan juga dipicu oleh perasaan bahagia, perasaan berarti, perasaan diterima, acceptance, perasaan ucapan syukur, banyak ketawa, gembira, obat yang manjur. Itu baik Alkitab ya bilang begitu, dokter ya bilang begitu, pelajaran hormonal ya bilang begitu. Jadi betapa pentingnya sebenarnya yang namanya makanya muncul olah hati, ya. Ada olah nafas, ada olah pikir, ada olah menu, ada olahraga, ada olah hati. Nah, malam ini kita olah hati ya sambil olah nafas, ya. Maka
Bapak Ibu kalau mau mulai nulis pertanyaan boleh, karena sebentar lagi saya akan jawab pertanyaan. Jadi saya nggak panjang-panjang ya. Jadi waktu kita nanti olah nafasnya, penekanannya pada olah hati. Karena ada hormon-hormon yang diproduksi bukan tergantung ada makanan apa, ada zat apa dalam darah, tapi apa yang ada di dalam hati. Oh, penerimaan, serotonin. Oh, cinta kasih, oksitosin. Nah, kalau yang negatif, oh marah, kortisol. Kortisolnya naik, ada yang namanya nitric oxide, turun. Begitu nitrik oxide turun, pembuluh darah kaku. Karena kaku, maka tekanan darahnya naik. Tekanan darahnya naik, stroke. Maka orang marah stroke. Kenapa? Karena nitrik oxide-nya turun. Kenapa nitrik oxide turun? Karena kortisolnya naik. Kenapa kortisol naik? Karena ada marah. Begitu marah, stres, benci, itu kortisol. Kecewa, kepahitan, namanya epinefrin. Ketakutan, namanya sitokin. Makanya waktu COVID itu sitokin terkenal tuh ya, badai sitokin. Ya, ternyata ketika orang COVID, dalam paru-parunya ada COVID, tapi kok organ-organ yang lain belenyek, rusak. Ternyata dihajar oleh diri sendiri karena kelebihan sitokin, badai sitokin. Nah, sitokin ini bikin imunnya kacau. Karena imun kacau, maka jadi kayak autoimun, malah antibodi nyerang dirinya sendiri. Tapi sitokin itu muncul kenapa? Ada banyak protein? Enggak. Banyak gula? Enggak. Banyak gula, insulin. Banyak protein, pepsin. Sitokin itu kalau takut dan khawatir. Itulah kenapa muncul namanya meditasi, manajemen stres sebenarnya yang diajar oleh John Kabat-Zinn. Namanya MBSR. Ya. Oke, mungkin saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan John Kabat-Zinn, lalu saya jawab pertanyaan. Bapak Ibu silakan menanya. Ya kalau nggak ada yang nanya, nanti kita langsung praktek aja. Habis praktek mau tanya jawab juga boleh ya. Saya sering-sering sebut John Kabat-Zinn, MBSR ya. Saya ketik aja masuk YouTube aja ketik John Kabat-Zinn. Itu profesor, dokter. Sekarang udah emeritus, udah pensiun maksudnya ya. Jadi ada dokter namanya John Kabat-Zinn, kepala Fakultas Kedokteran Amerika ya, MIT Amerika. Jadi kalau diketik John Kabat-Zinn ya. Atau kalau nggak diketik John Kabat-Zinn, MBSR juga ya akan muncul semua pelajarannya. Jadi masuk di YouTube aja supaya muncul sekaligus nanti kalau teman-teman mau belajar ya. Nah, John Kabat-Zinn ini punya pelajaran namanya MBSR. Begitu diketik John Kabat-Zinn saja, ada yang namanya Tara PhD, itu mengajarkan ilmunya John Kabat-Zinn. Nah, John Kabat-Zinnnya sendiri itu ini, kecil fotonya, cari yang besar ya. Nah, ini John Kabat-Zinn. Dia itu lebih banyak mengajarkan misalnya begitu diketik aja John Kabat-Zinn yang muncul mengenai attitude, gratitude. Nanti dia mengajarkan ucapan syukur, penerimaan, mengajarkan ikhlas. Nah, dia guru meditasi internasional ya. Jadi inilah John Kabat-Zinn. Dia banyak sekali pelajaran-pelajaran 5 menit mengenai pedoman meditasi ya. Nah, meditasinya John Kabat-Zinn ini lebih mengajarkan kepada menekankan pada ketenangan batin, sukacita, gembira, pasrah, ikhlas, karena dia seorang dokter tapi juga lebih banyak mengenai psikiatri ya, juga banyak dia banyak talent pelajarannya itu mengajarkan mengenai membuktikan mengenai pengaruh meditasi pada struktur otak. Nah, dia kepala fakultas, kepala klinik, alatnya lengkap. Jadi orang bermeditasi lalu di otaknya di scanning, di MRI, dilihat perubahan gray areanya, lalu dilihat hipotalamusnya. Nah, karena hipotalamus itu bicara tadi itu, yang hormon-hormon tadi diproduksi di situ. Lalu ada beberapa bagian dari otak tengah yang aktif memproduksi hormon-hormon kebahagiaan, hormon kesembuhan naik gitu ya. Itulah kalau kita mengikuti pelajaran-pelajaran dari John Kabat-Zinn gitu, itu semuanya bahasa Inggris ya. Ribuan sesi. Tapi menariknya sebenarnya dia sesinya pendek-pendek. Jadi yang paling lama yang 45 menit, ada yang 10 menit. Dan itu tinggal nanti dicari aja misalnya MBSR ya, kalau misalnya ketik misalnya MBSR, ketik ganti ya MBSR. Nah, kalau MBSR Jarot nanti saya yang ngajar, tapi dari ilmunya John Kabat-Zinn gitu ya. MBSR neuro neuroscience. Nah, itu nanti muncul bagaimana pengaruh meditasi pada saraf, pada otak, pada hipotalamus dan seterusnya, itu muncul dengan beberapa pelajaran
ya. Bagaimana mindfulness tuh pelajarannya John Kabat-Zinn mengenai meditasi ya, mempengaruhi otak, itu nanti akan muncul semuanya ya. Menarik sekali untuk me- menyimak pelajaran bahwa ternyata syaraf-syaraf otak kita, kognitif kita itu dengan meditasi semuanya menjadi membaik. Termasuk tadi yang kita, oke saya ulangi lagi aja ya, beberapa bagian dari otak kita, terutama yang berhubungan dengan produksi hormon, yaitu misalnya ya kelenjar hipotalamus, lalu kelenjar pituitari, ya itu adalah bagian-bagian dari otak. Kelenjar pineal itu di bagian otak tengah. Ya, kalau tiroid bukan, tiroid itu ada di leher kita. Nah, kelenjar-kelenjar endokrin dan otak tengah yang berhubungan dengan hormonal itu dalam pelajaran-pelajarannya John Kabat-Zinn ya itu pengaruhnya nyata sehingga sebenarnya intinya gampang ya manajemen stres. Tadi kan udah dikasih tahu singkatnya misalnya gembira endorfin, cinta kasih oksitosin, diterima serotonin. Nah, itu hormon-hormon kebahagiaan yang muncul. Hormon yang muncul tergantung perasaan kita. Itulah betapa pentingnya bukan hanya soal makanan, tapi juga pentingnya mengolah hati. Karena kalau hati kita tidak baik, oke, saya akan akhiri dengan gambar balik ke PowerPoint saya ya. Jadi kalau kita itu makan ya, makan makanan yang sehat itu adalah eh, bahan baku untuk sel kita, regenerasi sel kita ya. Tapi bahan baku itu kan harus diolah. Bahan baku itu harus diolah di metabolisme ya. Nah, saya kasih yang ini ya. Eh, ganti lagi yang ini ya. Jadi makanan yang kita makan, baik itu makronutrien dan mikronutrien itu bahan baku sel untuk memperbaiki sel yang rusak. Tapi bahan baku itu harus diolah oleh tukang yaitu enzim. Dan enzim itu dimodulasi oleh mandor ya atau hormon. Jadi tukang diatur oleh mandor, gampangnya gitu ya. Tukang itu enzim atau katalisator. Hormon itu modulator. Tapi hormon ini sebagai istilah hormon baik itu hormon mandor, tapi ada hormon jelek itu preman. Preman ini nanti malah bahan bakunya dibuangin. Jadi Anda makan-makan yang sehat, suplemen yang mahal-mahal, tapi perasaannya ya perasaan itu saya berikan istilah kontraktor gitu ya. Perasaannya ini benci, kecewa, kepahitan, marah, dendam, tidak bisa mengampuni. Ya, si premannya banyak dalam tubuh. Akhirnya vitamin, mineral, antioksidan dibuang jadi kencing, dibuang jadi BAB. Ya, kagak sembuh-sembuh dah. Gimana mau sembuh? Bahan bakunya dibuangin sama si preman. Ya, jadi hormon itu ada hormon ulangin lagi dah ya. Ada hormon-hormon kebahagiaan ya yang membuat metabolisme itu bagus, metabolisme tubuh. Metabolisme itu bagaimana bahan baku, makanan, mineral, vitamin, antioksidan itu diolah. Ya. Hormon-hormon kebahagiaan yaitu serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin, masih ada lagi sebenarnya adrenalin ya untuk antusias ya. Nah, tapi sebaliknya marah, kortisol, sitokin, epinefrin ketika perasaannya negatif, itu kalau di dalam pelajaran saya itu sering tak berikan sebut istilahnya itu bukan mandor, itu preman. Preman itu ya malah barang-barang dibuangin, makanya nggak sembuh-sembuh. Minum vitamin nggak sembuh, minum nutrisi nggak sembuh, suplemen mahal nggak sembuh karena hatinya perasaan. Makanya perasaan inilah yang harusnya kita kelola. Hati itu kita kelola. Hati perasaan itu tergantung apa? Tergantung tanggal. Ya, tanggal muda gembira, tanggal tua sedih ya, tanggal tua sakit terus, pusing. Karena hatinya tergantung tanggal. Hati kok tergantung tanggal lu gimana sih gitu ya. Hatinya tergantung saldo, saldonya banyak ya sehat, saldonya sedikit ya sakit ya. Hatinya tergantung tanggal ya. Hatinya tergantung siapa lagi? Tergantung suami atau istri ya. Kalau suami istrinya kayak setan, ngamuk, setannya kambuh, sakitnya kambuh. Ya, hatinya tergantung pasangan, tergantung orang lain. Loh, Bang, hati itu milik kita loh. Kok tergantung sama orang lain tuh gimana sih gitu ya. Jadi harusnya tuh
Apapun walaupun orang lain itu marah, orang lain itu nipu, orang lain itu jahat, orang lain itu baik pasangan, mertua, anak, tetangga, janda sebelah gitu ya. Ya hati kita nggak terpengaruh. Malah hati kita tuh kasihan, lihat orang jahat tuh kasihan. Jangan sedih, ya. Sedih ya, saya dijahatin. Enggak, kasihan ya orang itu jahatin saya. Nanti kalau mati masuk neraka gimana tuh kasihan. Tuhan, aku berdoa supaya dia bertobat Tuhan, nggak jahat-jahat lagi. Gitu. Jadi kita kasihan sama orang jahat. Nah, hati itu harusnya tergantung sama Tuhan. Hati tergantung sama etika. Hati tergantung sama value, sama nilai. Nah, kalau hati tergantung sama tanggal, ya tanggalnya naik turun, saldo, maka kalau bisa hati itu tidak tergantung oleh keadaan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Udah apapun yang terjadi, pokoknya yakin Tuhan baik, semuanya akan indah pada waktunya. Saya bukan miskin, tapi belum diberkati. Saya bukan gagal. Ini perjalanan menuju sukses, memang gagal itu bagian dari pembelajaran. Jadi saya pasti nanti akan sukses. Wah, ketawa, antusias, semangat. Nggak ada matinya orang bilang gitu ya. Itu ya, kalau mentalnya begitu, ya badannya akan sehat ya badannya akan sehat. Oke, sekarang saya akan mulai baca pertanyaan. Pak sudah periksa QRMA, pengeroposan tulang, tidak boleh minum kefir, boleh. Kefir itu sumber protein, sumber probiotik. Kropos itu tidak boleh apa? Tidak boleh mager, nggak boleh malas gerak. Ya, orang kropos itu yang penting mineralnya cukup, kolagennya cukup. Kedua, olahraga matahari. Tidak olahraga, tidak matahari, percuma, nanti tambah pengapuran. Kroposnya bukan sembuh, tambah pengapuran. Saya minum susu tiap hari, saya minum kefir tiap hari. Kropos saya hilang. Saya udah nggak kropos lagi, umur saya 62 tahun. Jadi kalau kefir itu probiotik. Kefir juga banyak proteinnya itu dibutuhkan. Ya, orang kropos tuh yang tidak boleh ya, jangan banyak-banyak kopi. Nah, itu dia. Kefir nggak masalah, kopi jangan. Ya, orang kropos itu harus banyak, malah orang kropos nggak boleh air amidis ya, atau air RO ya, airnya air mineral karena kita butuh mineral ya, butuh kolagen, lalu olahraga matahari udah pasti sembuh. Tadi disebutkan meditasi mengaruhi saraf, saraf pusat, saraf tepi, termasuk saraf tepi. Ya, orang itu kalau ada saraf tepi bermasalah, kesemutan, keringingan, kebas, sembuh lewat lewat olah nafas, olahraga, tambah body stretching, tentu nggak bisa dengan olah nafas saja ya. Jadi saraf tepi akan membaik, ya, saraf tepi akan membaik. Saya mau tanya, apakah ada hubungannya dengan kepahitan jiwa seorang kena penyakit sirosis? Iya, ada. Ya, kepahitan, nggak bisa mengampuni, dendam, kecewa, marah, udah hormonnya kacau, hatinya kacau. Sirosis kan kanker hati. Ya, hatinya ikut kacau juga. Begitu hatinya kacau, dendam, marah, nggak bisa mengampuni, kepahitan, racun nggak bisa keluar. Padahal liver itu ngeluarin racun, livernya ngadat, sakit hati, kanker hati. Kalau bagi saya loh ya, itu berhubungan banget. Makanya kalau Alkitab bagi yang Kristen itu malah ada ayatnya. Aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi jiwanya baik-baik, badannya baik-baik. Jiwanya tidak baik-baik, badannya tidak baik-baik. Itu makanya kalau orang mau sembuh dari kanker itu mengampuni wajib, gembira wajib, pasrah, ikhlas, ya apapun agamanya ya. Nggak bisa mengampuni ya racunnya nggak bisa keluar, detoknya nggak bisa keluar, racun nggak keluar. Racun itu apa sih? Merkuri, arsenik, kadmium, tembaga, pestisida dalam tubuh itu namanya karsinogen. Karsinogen itu memicu kanker. Ya, karena apa? Karena karsinogen itu ya nggak langsung kanker ya. Jadi urutannya tuh gini. Kalau ada racun dalam tubuh, ya, yang mengeluarinya itu liver yang kerja. Tidur harus sebelum jam 10, jam 11 kalau udah pulas. Tapi walaupun tidurnya awal, kalau nggak deep sleep nggak bisa juga. Nah, racun dalam tubuh itu memicu yang namanya radikal bebas. Nah, adanya radikal bebas itu memicu radang. Nah, radang itu yang memicu kanker. Nah, hubungannya adalah ketika orang itu kepahitan, kecewa, marah, dendam, dengki, iri, itu membuat hormon itu kacau. Hormon kacau, detoknya kacau. Detok itu hubungan racun dalam tubuh. Detoknya kacau, nah, kalau detoknya kacau, maka
Racunnya tidak keluar. Racun tidak keluar, memicu radikal bebas. Radikal bebas memicu inflamasi. Inflamasi memicu kanker. Ya, itulah kenapa orang orang sakit itu perlu yang namanya juga harus betulin hati. Ya, makanya satu suka sama Bu Sinta itu dia di dalam hal eh, membahas mengenai hati ya. Oke, mungkin singkatnya aja yang tak kasih hubungan antara eh, masalah hati ya. Oke, singkatnya ya. Jadi tubuh kita itu ya itu pasti ada yang namanya radikal bebas. Atau sebentar, apa sih radikal bebas itu? Radikal bebas itu oksigen yang kehilangan kaki elektron. Jadi ini radikal bebas itu oksigen yang kehilangan kaki elektron. Nah, kenapa oksigen bisa kehilangan kaki elektron? Itu bisa disebabkan banyak ya. Yang normal itu saya tulis dulu di sini ya. Itu sampah metabolisme. Sampah metabolisme. Jadi kan nutrisi itu dibawa ke sel ya, nutrisi dibawa ke sel. Nah, di sel oksigen itu dipakai untuk pembakaran. Setelah selesai dipakai, maka oksigen itu kehilangan kaki elektron. Itu yang disebut diberikan namanya sampah metabolisme. Nah, sampah metabolisme ini itu normal. Yang tidak normal itu adalah kalau radikal bebasnya kebanyakan akibat adanya polusi. Polusi itu apa? Ya kotoran. Kotoran apa? Kotoran dari pewarna, perasa, pengawet, asap kendaraan, itu polusi. Polusi ini ya semuanya ya, baik itu udara, ya, air, kan penuh dengan polusi. Itu memicu radikal bebas. Luka, virus, stres, ya. Virus ini termasuk berarti namanya invasi ya. Invasi itu ada bakteri yang masuk atau virus yang masuk ya, macam-macam. Ya, tak pindahkan aja ke bawah. Virus itu bisa memicu naiknya radikal bebas dan radikal bebas itulah yang membuat inflamasi atau radang. Radang itulah yang bikin jadi sakit, radang tenggorokan, batuk, radang hati, ya tadi yang ditanyakan tadi, kanker hati, sirosis, radang payudara bisa jadi kanker payudara, radang prostat bisa jadi kanker prostat. Tapi kalau radang diatasi, ya nggak jadi kanker, kankernya sembuh. Nah, radang itu juga bisa, tapi bisa dipicu oleh stres. Nah, sebenarnya kalau hanya sampah metabolisme, di mana oksigen kehilangan kaki elektron, maka sebenarnya tubuh itu Tuhan ciptakan tubuh kita ini internal itu dalam tubuh ya. Tubuh kita tuh produksi antioksidan yang namanya SOD, katalase, glutathione. Ini tubuh kita produksi. Tapi kalau kita stres, jumlah jumlah anti jumlah radikal bebasnya naik tinggi. Kalau hanya karena hasil metabolisme atau saya nggak usah sebut sampahnya ya, metabolisme yaitu pembakaran di sel, oksigen habis dipakai jadi radikal bebas, maka jumlah antioksidan yang diproduksi dalam tubuh kita, SOD, katalase, glutathione, ini sudah lebih daripada cukup. Tapi kalau ada polusi, luka, stres, nah ini dia stres, udah radikal bebasnya naik, akhirnya kita nggak cukup. Yang diproduksi oleh tubuh kita tuh nggak cukup, antioksidan internal. Akhirnya kita butuh antioksidan eksternal, ya, yang berat molekulnya rendah. Jadi penetrasinya susah. Ya, tapi bagus juga apa itu? Semua vitamin, vitamin C, vitamin B, vitamin E, selenium itu adalah antioksidan eksternal. Kita harus makan. Tubuh kita nggak produksi. Karotin dalam wortel, ya wortel, terus jus beet, waduh itu antioksidan tinggi banget. Bahkan jus beet itu mengalahkan mengalahkan lada hitam dan bawang putih ya. Flavonoid, xanthonoid itu kalau ada di rumput laut, kangkung laut, kalau kita SGF itu antioksidan. Untuk antioksidan itu AO disingkat. Nah, radikal bebas ketemu antioksidan itu radikal bebas balik jadi oksigen lagi. O2 yang kaki elektronnya lengkap. Jadi radikal bebas itu racun, begitu ketemu antioksidan, radikal bebas jadi oksigen lagi, nah, jadi makanan lagi. Itulah pentingnya antioksidan. Nah, tapi produksi antioksidan itu bisa kacau akibat stres.
Itulah tadi kenapa kalau orang stres, ya, stres itu bukan berarti stres itu termasuk kecewa, kepahitan, marah, dendam, iri hati itu kategori stres ya. Jadi stres itu diperluas, ya. Ini saya kasih gambarnya mana apa berbagai macam stres, ya. Salah pekerjaan, stres. Lagi punya utang, stres. Dibully, stres. Pekerjaannya kebanyakan, stres. Ya, cemas termasuk stres. Lagi ngurus pajak, nggak beres-beres, stres. Ditipu orang, stres. Ini semuanya memicu radikal bebas dalam tubuh dan mengacaukan sistem hormon. Dan muncullah penyakit-penyakit akibat masalah hormon. Jerawat, rambut rontok, menstruasi nggak teratur, darah tinggi, headnya nggak normal, menopause datang lebih awal, nggak punya gairah seks, sampai masalah hormon yang parah, ya imun yang kacau, ya autoimun. Jadi, apa kalau ditanya tadi masalah kepahitan bisa kena penyakit? Ya, penyakitnya bisa macam-macam. Oke. Saya punya tetangga preman, kami pernah bertengkar, bahkan diancam dibunuh. Bagaimana menjaga hati supaya tidak muncul hormon yang tidak baik. Saya sudah mengampuni sepihak, tapi perasaan setiap lewat rumahnya saya tidak damai. Ya, berarti masih terganggu. Ya, maka malam ini doakan dia, Tuhan, aku kasihan sama dia, Tuhan. Dia itu jahat. Nanti kalau mati masuk neraka gimana, Tuhan? Aku berdoa, Tuhan, aku sayang dia. Aku pengen banget ketemu di sorga sama dia. Jadi Tuhan aku berdoa supaya dia nanti entah ke gereja, entah ke masjid, dia bertobat ketemu Tuhan dan tolong diberkati Tuhan jadi orang baik. Ya, sering-sering aja doakan gitu ya. Lalu kita mengambil keputusan mengampuni tapi juga mengasihi. Ya, kalau perlu kalau punya fotonya dia nanti bawa ke menara doa sambil bilang I love you gitu ya. Terus diproses. Pokoknya kita harus jadi orang baik karena begitu kita nggak baik, gulanya naik. Begitu kita baik, nitrik oksidnya naik. Nitrik oksidnya turun. Nitrik oksid turun, pembuluh darah kaku. Pembuluh darah kaku, tekanan darah naik. Udah. Pokoknya kalau kita nggak jadi orang baik, penyakit datang semuanya. Jadi ya gimana caranya? Ya memang itu proses. Makanya kalau John Kabat-Zinn, balik lagi kembali kepada John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn itu bilang, it's not about breathing, it's spiritual journey. Jadi John Kabat-Zinn itu mengatakan, mengajarkan, ini bukan olah nafas lagi, yang penting itu olah hati. Mau sehat itu ya bolehlah, tarik 4, buang 6, tarik 2, buang 4, tarik hidung, buang hidung. Gitu ya. Kalau John Kabat-Zinn nggak ngajarin begitu. Dia lebih menekankan yang namanya John Kabat-Zinn itu, ya. Oke, saya masuk lagi. John Kabat-Zinn itu lebih mengajarkan olah hati. Bahkan dia kalau olah nafas itu tarik buangnya terserah. 6-6 boleh, 8-8 boleh, 10-10 boleh, 15-15 boleh. Jangan sampai gara-gara ritme nafas jadi stres ya, jadi sakit gara-gara olah nafas. Olah nafas mikirin ritmenya berapa, lalu olah nafas kok merasa bersalah. Tuh, sudah merasa bersalah karena dosa, sudah merasa bersalah karena nggak jujur, sudah merasa bersalah, tambah lagi merasa bersalah bernafas. Bernafas kok merasa bersalah. Nah itu dia, kalau John Kabat-Zinn dia nggak mau begitu, dia nggak boleh begitu. Jadi kalau John Kabat-Zinn itu nafas nggak ada salahnya. Ya, oke. Kalau John Kabat-Zinn maka yang namanya olah nafas itu dia bebaskan, ya. Dia bebaskan tarik berapa, buang berapa, ya. Ini ada pelajaran dari John Kabat-Zinn body scan yang juga sering saya ajarkan. Nanti akan saya post di grup ya mengenai body scan. Kita melatih kepekaan, merasakan organ tubuh yang namanya body scan itu dari John Kabat-Zinn. Nah, pelajaran-pelajaran John Kabat-Zinn ini dia ritme nafas tidak dipentingkan lagi. Jadi tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Dan dia bilang sebenarnya ini bukan soal teknik bernafas, tapi teknik mengolah hati. Bagaimana hati itu bisa penuh ucapan syukur, apapun yang terjadi dalam segala keadaan, itu hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Dengan tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, plus mulai fokus pada Tuhan. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi. Bagaimana cara membeli produk keke karena selama ini melalui teman saya ngajak, tapi dari Wonosobo jadi mahal, masuk WA grup aja. Saya beli langsung di Jakarta keke, saya, KKD saya, nah itu saya udah punya
sudah punya nomor sudah punya nomor anggota. Kalau Wonosobo, WA ke kantor Surabaya aja. Ntar Japri saya tak kasih nomor kantor WA-nya Surabaya. Cukup WA, ini nama saya, ini nomor anggota saya, mau beli ini, udah dibales. Jumlahnya segini, ke rekening virtual ini, kirim. Ya. Jadi yang paling, kalau nggak gaptek ya dari aplikasi, dari HP. Dari aplikasi bisa, dari website bisa. Ya, nanti kalau Japri ke saya, tak kasih tutorialnya. Ya. Pola nafas Wim Hof 1 itu baiknya kapan? Dan Wim Hof 2 kapan? Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam, boleh kapan saja. Ya, boleh kapan saja. Olah nafas boleh kapan saja. Anda bernafas 24 jam sehari kan? Bernafas terus kan? Nah, olah nafasnya ya yang paling bagus itu kapan? Kapan Anda waktu? Anda punya ritme hidup kan? Jam 5 bangun, ngurusin sarapan, bla bla bla. Jam 9 baru longgar, jam 9. Oh, kalau saya enggak, Pak. Saya punya pembantu, Pak. Saya bangun tidur, saat teduh, longgar. Ya udah itu sebelum sebelum sarapan. Tuh, Pak, kalau saya habis makan siang, baru beres lah kerjaan, dapur, segala macam. Habis makan siang. Tidak ada jamnya berapa yang bagus. Yang bagus itu saat Anda hening, saat Anda bisa memang tidak disibukkan oleh banyak kegiatan yang lain. Di Shopee saya hanya dapat kacang bunga matahari. Boleh tolong Pak, kacang yang lain belum dapat. Ketik aja di rajin-rajin googling pasti ketemu. Ya, saya juga nggak beli, yang beli istri saya. Ya, Eh, beli kacang. Ketiknya ya jangan hanya kacang ya. Kalau cari kacang kan munculnya cuma kacang. Ya, kan bukannya kacang-kacangan, tapi bin, sangre. Jadi ngetiknya kalau nggak panggil anaknya aja ya. Anak remaja mereka pinter banget belanja, cari barang gitu ya. Jadi ketiknya ya eh, misalnya almond, ketik kata almond ya, kalau kacang kan almondnya nggak muncul misalnya gitu kan. Tapi biasanya kalau begitu dapat satu tuh yang lain ada ya. Lalu ketik chia seed, ketik flaxseed, ketik biji waluh atau pumpkin seed, macadamia, walnut, ya kecek nama-nama begitu ya pasti akan muncul ya. Oke, kalau sudah kita akan mulai praktek bersama ya. Tarik 8 detik, buang 8 detik, tidak pakai audio tarik buang. Paling nanti saya kasih aba-aba singkat, pakai audio yang sudah direkam ya. Tutup mata pakai kain mata hitam ya, kain mata hitam ya, kain mata, kain warnanya hitam. Jadi kita olah nafas malam hari, nanti kalau kita setiap Zoom malam, olah nafasnya bukan pakai ritme ya. Ini ilmu-ilmunya John Kabat-Zinn. Anda mencoba untuk tarik 8 detik, buang 8 detik. Tapi nggak usah dihitungin terlalu tepat. Ya, pokoknya tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, kira-kira 8 detik. Nanti ada apa-abanya. Pakai kain hitam, ya, pakai kain hitam, tutup matanya, lalu lebih fokus pada hati. Nah, olah nafasnya malam ini beda sama pagi hari. Ya, malam ini itu kita olah nafasnya lebih kayak renungan saat teduh. Maka ya dengarkan aja kata-kata yang saya ucapkan. Saya tidak mengucapkan live, saya sudah bikin rekaman, ya. Jadi saya akan ikut juga, ya. Nanti saya post di post di YouTube-nya tidak ada iklan ya. Jadi kalau saya postnya nanti tanpa iklan, sehingga kalau teman-teman mau latihan diulang, ya. Nah, yang pakai tema gini ngulangnya nggak usah kayak yang misalnya olah nafas anti inflamasi kita 2 bulan itu terus gitu. Ini enggak, ini ada latihan 3 hari, 4 hari, 2 hari dengan audio yang sama sampai hatinya mencerna. Nanti 2 bulan 3 bulan ingat lagi, aduh mau kuplay lagi deh, ya boleh juga. Ya karena ini sebenarnya lebih ke bukan olah olah nafas, ini lebih ke olah hati ya secara universal ya. Jadi kayak berdoa. Oke, kita akan mulai. Saya akan play audionya ini 30 menit. Jadi nanti kita setengah 9 udah selesai ya. Selesai olah nafas bersama, maka nanti kita udah tidak ada tanya jawab lagi ya. Yang penting kita sering-sering aja, tapi jangan panjang-panjang. Orang lihat rekamannya panjang-panjang jadi pada males dengerin ya. Oke, kita akan mulai. Boleh pakai kain mata hitam. Nah, saya play dulu. Audionya saya tes dulu, settingnya. Jadi kita olah nafas, pelajaran, tapi juga praktek. Olah nafas malam ya namanya. Oke, kita mulai.
Teman-teman, kita akan olah nafas water breathing. Tarik pelan-pelan 8 detik, lepaskan pelan-pelan 8 detik. Yang tidak sanggup bisa 6 detik. Yang lebih kuat lagi boleh 12 detik. Saya akan kasih aba-aba olah nafas hanya 3-4 kali. Selanjutnya kita doa ucapan syukur selama 30 menit sambil terus berolah nafas metode ini. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dilanjutkan bernafas dengan irama seperti itu. Mulut ditutup, tersenyum, badan ditegakkan, semua tubuh rileks. Kepala menghadap ke depan, mata ditutup, tarik lewat hidung, lepaskan lewat hidung. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Nafas dari Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Setiap pagi kami datang di hadapan Tuhan. Sejenak kami bangun dalam keadaan sadar, tapi kami akan memulai hidup ini dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan memberi kemampuan dalam tubuh kami untuk regenerasi sel. Kami mengambil nafas kehidupan. Kami menarik nafas yang Tuhan sediakan. Kami alirkan oksigen ke sel-sel yang membutuhkan regenerasi kesembuhan. Terima kasih Tuhan, saya akan sembuh. Terima kasih Tuhan, saya bisa sembuh. Karena Tuhan memberikan mekanisme regenerasi sel yang bisa saya alami, pasti saya alami. Ketika kami mencoba berusaha mensyukuri hidup ini, apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang kami masih miliki. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Selama kami masih hidup, kami berharap dengan Tuhan. Tuhan sang pemberi nafas
Tuhan Sang Penyembuh kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar menikmati dan mensyukuri setiap nafas. Kami bernafas dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, dan bukan tanpa kesadaran seperti biasanya. Justru dengan kesadaran kami menikmati aliran nafas masuk ke hidung kami, dan oksigen beredar ke seluruh tubuh. Kadang kami menikmati sensasi seperti aliran oksigen atau geringgingan. Kami mensyukuri karena setelah itu kami mengalami kesegaran karena oksigen yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, organ-organ tubuh kami akan mengalami perbaikan. Olah nafas yang kami jalani memperbaiki metabolisme. Racun-racun keluar dari tubuh kami lewat keringat, urin, dan BAB yang lancar sekarang. Kami tidak tahu hari esok. Yang kami tahu Tuhan menyertai kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami belajar percaya dengan Tuhan. Teman-teman, ambil nafas pelan-pelan, nikmati oksigen yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tarik lewat hidung pelan-pelan, lepaskan juga lewat hidung pelan-pelan. Bibir kita tersenyum karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh 30 menit dalam hidup ini setiap pagi untuk tidak langsung melompat dalam kesibukan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mulai menjalani hidup yang teratur. Kami tidur tidak terlalu larut malam. Dan kami belajar bangun pagi-pagi. Setiap pagi kami mensyukuri nafas yang Tuhan berikan. Dan terima kasih Tuhan, lewat nafas yang ajaib, nafas dari Tuhan, kami ingat cerita ketika Tuhan menciptakan Adam. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Dan nafas kehidupan yang dari Tuhan
itu yang menghidupkan aku. Nafas kehidupan yang dari Tuhan, itu yang menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan sembuhkan juga teman-temanku. Terima kasih Tuhan untuk sakit yang sempat kami alami. Membuat kami berhenti sejenak. Dari ritme kehidupan yang dahulu kami jalani. Kami tergila-gila mencari uang. Kami tergila-gila mencari ketenaran. Bahkan kami tidak sempat berdiam diri dalam hidup ini. Kami seperti mengejar yang fana. Waktu, energi, tenaga habis. Sampai kami sakit tidak berdaya. Tapi kami bersyukur Tuhan. Lewat penyakit kami disadarkan. Kami bukan manusia yang sempurna. Kami bukan manusia yang perkasa. Kalau Tuhan ambil nafas kami, selesailah hidup kami. Kami mengambil nafas dari Tuhan. Kami nikmati nafas dari Tuhan. Terima kasih untuk setiap tarikan nafas. Dan terima kasih Tuhan, 30-40 menit setiap pagi kami mengingat Tuhan, Sang Pemberi Nafas. Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Terima kasih, kami akan sembuh. Tarik nafas dan lepaskan perlahan-lahan. Kita nikmati saja pagi hari ini. Dengan mengucap syukur, Tuhan terima kasih hari ini hari yang baik. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan akan menyertai kami sepanjang hari. Terima kasih kami akan menjalani hari ini. Dan kesusahan hari ini cukuplah. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman, untuk pasangan, anak-anak yang memberi kami
dorongan untuk kami hidup sehat. Terima kasih untuk teman-teman yang peduli. Dan kami tahu kami tidak sendirian. Bahwa di dunia ini masih ada yang peduli dengan kami. Ambil nafas dalam-dalam dan nikmati nafas dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ketenangan batin, hati, jiwa, dan pikiran. Kami sempat ketakutan dengan penyakit kami. Kami sempat khawatir dengan penyakit kami. Tapi kami belajar untuk menenangkan diri, bukan sugesti, tapi kami belajar percaya dengan Tuhan. Dengan menghirup nafas yang Tuhan berikan, dan mensyukuri setiap nafas yang Tuhan berikan. Nafas dari Tuhan yang menghidupkan. Nafas dari Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, metabolisme tubuh kami membaik dan membaik dan membaik. Terima kasih Tuhan, saturasi kami membaik dan membaik dan membaik. Bahkan untuk aku ya Tuhan, masa kecilku, paru-paru begitu lama, membuat saturasi hanya 94-95 bertahun-tahun. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa menikmati saturasi yang penuh 100%. Terima kasih Tuhan, bertahun-tahun tubuhku asam. Sebagai seorang diabetes, aku komorbid COVID. Terima kasih Tuhan, COVID berlalu dan Tuhan melindungi aku. Terima kasih Tuhan. Saat ini tubuhku bisa alkali, ideal. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Terima
kasih Tuhan, aku sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Terima kasih Tuhan, teman-temanku sembuh. Kami akan jadi komunitas orang sehat. Kami akan berbagi kesehatan. Kami akan menyebarkan kesehatan. Kami akan mengajarkan kesehatan kepada anak cucu kami. Sepandai apapun anak cucu kami, sekaya dan sesukses apapun anak cucu kami, kami mau ajarkan untuk ingat kepada Tuhan Sang Pemberi Nafas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan hidup ini. Kami bersyukur dengan apa yang terjadi di hari-hari yang kami lalui. Kami belajar untuk tidak menyesali apapun yang terjadi. Kami belajar untuk tidak menangisi apa yang hilang. Terlalu banyak yang hilang dalam hidup kami. Tapi kami belajar mensyukuri yang masih ada. Kami masih ada nafas. Kami masih ada teman-teman. Kami masih ada kehidupan. Dan kami masih punya Tuhan. Kami masih punya harapan. Terima kasih Tuhan. Melalui semua yang terjadi, kami dibawa pada satu titik kehidupan. Betapa kami manusia tanpa nafas, kami tidak hidup lagi. Dan kami dibawa pada satu titik kehidupan. Kami merasakan dan menikmati tarikan nafas kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas dari Tuhan. Nafas dari Tuhan yang menghidupkan. Nafas dari Tuhan yang menyembuhkan. Kami tarik nafas perlahan-lahan. Kami nikmati aliran oksigen masuk dalam tubuh kami. Kami buang perlahan-lahan CO2, racun keluar dari tubuh kami.
Terima kasih Tuhan. Tarik nafas pelan-pelan dan nikmati oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Oksigen yang mengalir dalam ketenangan jiwa, oksigen yang mengalir dalam ketenangan batin dan pikiran. Aliran nafas kehidupan ini menyebar ke seluruh tubuh sampai sel-sel yang terujung dan terkecil, memberi kehidupan, pemulihan dan kesembuhan. Nafas kehidupan yang kita nikmati dalam ketenangan jiwa, menyeimbangkan hormon-hormon dalam tubuh, dan memperbaiki kinerja organ-organ tubuh. Hati yang gembira, obat yang manjur. Demikian juga dengan kuasa ucapan syukur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan hati yang busuk, hati yang pahit membusukkan sumsum. Sebaliknya, hati yang gembira obat yang manjur, karena hati sumber kehidupan. Kita penuhi hati kita dengan ucapan syukur dalam ketenangan jiwa. Kita penuhi hati kita dengan ucapan syukur sambil menikmati nafas dari Tuhan. Hormon normal, antibodi normal. Tidak ada penyakit autoimun lagi. Tidak ada insomnia lagi. Tidak ada kanker lagi. Tidak ada diabetes lagi. Yang ada biarlah kehidupan yang mensyukuri setiap nafas. Kehidupan yang sehat karena hati melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk olah nafas hari ini. Teman-teman silahkan 1 menit menutup dalam doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Amin. Kita selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, itu rekamannya kemarin buat olah nafas pagi hari ya.
Jadi kata-katanya masih pagi. Oke, selamat malam. Sampai jumpa besok pagi ya.